Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Pagi, Bu. Gimana kabar kalian di Senin pagi ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Hari ini ada yang tidak hadir? Ada Ada, Ibu Bu. Feni. Feni, Iya. kenapa alasannya? Sakit Ibu. Sakit sudah berapa hari? Katanya sih baru tadi Bu. Oh ya, semoga nanti Feni bisa diberikan lekas kesembuhan ya. Amin. Oke, untuk kemarin kan kita sudah membahas sedikit terkait apa itu fotografi, sedikit konsep dasar terkait fotografi. Nah, untuk hari ini kita akan membahas lebih detail tentang dasar-dasar fotografi itu sendiri. Nah, nanti kita akan membahas terkait sedikit sejarah fotografi, kemudian apa-apa saja yang perlu diperhatikan dalam fotografi. Oke, sebelum lebih lanjut, ada yang tahu nggak sih apa itu fotografi? Boleh yang tahu boleh angkat tangan. Apa sih Gus fotografi? Fotografi. Itu Bu, apa namanya? Foto sama geografi. Foto sama geografi, oke. Ada yang lain? Teknik foto Bu. Teknik foto, oke. Coba kita lihat ya, apa sih itu fotografi? Oke, di sini ada pembahasan. Fotografi itu berasal dari dua buah kata yang berasal dari Yunani. Yang pertama ada photos yang berarti cahaya, dan ada graphos yang berarti melukis atau menulis. Jadi bisa dikatakan bahwasannya fotografi itu merupakan seni dalam melukis atau menulis dengan cahaya. Jadi tanpa adanya cahaya maka tidak akan adanya foto. Kita tidak akan bisa berhasil menangkap sebuah foto. Nah, bisa dilihat nih teman-teman, anak-anak sekalian, pada zaman dahulu foto itu masih hitam putih dengan menggunakan kamera yang sangat besar waktu itu. Bisa dilihat ya, dengan komposisi warna hanya hitam dan putih saja. Itu siapa Bu? Ini model pada zaman itu, ini salah satu contoh di zaman itu ya. Ada yang mau ditanyakan mungkin terkait foto ini? Belum Bu? Belum ada. Saya lanjutkan ya. Ya, Bu. Terus bagaimana sih proses sebuah foto itu terjadi? Jadi foto terjadi karena cahaya yang jatuh di permukaan media perekam atau sensor. Nah, saat ini kan hampir semua komersial untuk sebuah foto itu menggunakan kamera digital, terutama untuk jenis kamera mirrorless ya. Sehingga terjadi citra di atas media perekam tersebut. Dengan media perekam, citra yang terjadi disebabkan oleh reaksi kimia pada media film. Jadi ini adalah salah satu penjelasan terkait bagaimana foto menggunakan film, atau yang pernah kalian mungkin saat ini lagi hits ya, kalau menggunakan kamera jadul tuh masih pakai film negatif yang Hitam harus, itu ya Bu? iya benar, yang digulung itu. Oke, kita lanjut ya. Iya Bu. Nah, ini adalah salah satu contoh bagaimana terjadinya sebuah citra. Dimana di sini ada objek yang harus difoto, dan ini adalah alat foto itu sendiri. Kita lanjut ya, atau ada yang mau bertanya? Tuh kan Bu yang panah-panahan. Yang panah-panahan ini adalah merupakan indikasi dari bagaimana foto itu terjadi. Di sini ada objeknya, di sini di dalam kamera ini ada film untuk merekam hasil gambarnya. Dan ini merupakan sumber cahaya untuk kita bisa menangkap objek ini. Nah, ini adalah salah satu gambar lagi terkait sebuah kamera zaman sekarang, atau bisa dibilang kamera digital, teman-teman. Di sini ada subjeknya. Jadi bisa dibilang kamera ini sebuah foto juga bisa melukiskan atau menggambarkan sebuah citra dari sebuah produk. Di sini seperti contohnya, di sini ada subjeknya sebuah minuman.
koktail ya, ini seperti koktail dengan menggunakan kamera yang ada saat ini. Iya. Nah, lalu faktor-faktor apa saja yang menentukan terjadinya sebuah citra di atas media perekam? Yang pertama ada jumlah cahaya. Artinya jumlah cahayanya itu seberapa banyak cahaya yang bisa tertangkap oleh kamera. Atau saat ini kalau pakai yang kamera yang besar itu, yang DSLR, seberapa banyak cahaya bisa tertangkap ke dalam mirrornya itu. Yang kedua ada kepekaan media perekamnya yang dinyatakan dengan satuan ISO. ISO kalau dalam kamera itu merupakan satuan cahaya yang bisa disetting. Kalau untuk kamera digital itu bisa disetting. Bahkan kamera analog pun bisa men-setting besar kecilnya sebuah ISO atau cahaya. Dan yang tiga, kalau jumlah cahaya yang jauh ke atas media perekam berpadanan dengan kepekaan media perekamnya, kita akan mendapat gambar dari segi exposure atau pencahayaan. Dalam artian bahwa di atas media perekam akan kita peroleh gambar yang jelas, terang, gelap, dan warnanya. Sampai sini ada yang mau bertanya terkait apa itu exposure? Belum, Bu. Belum ya? Oke, kita lanjut ya. Lanjut Bu. Ya. Nah, ini bisa dilihat gambar di mana kurang lebihnya sebuah cahaya menentukan hasil dari gambar itu sendiri. Di sini ada yang mau bertanya terkait kenapa ini gelap, kenapa terang, kenapa terlalu terang. Ada yang mau bertanya? Karena cahaya Bu. Kan cahayanya itu. Oh iya benar. Ini juga bisa apabila terjadi hal seperti ini, mungkin kalau saat ini bisa dilakukan editing menggunakan aplikasi editing, baik itu Photoshop maupun Adobe Lightroom. Bisa di setting sedemikian rupa agar balancing warnanya tetap bisa dinikmati. Selanjutnya ada bagian-bagian dari sebuah kamera. Yang pertama tentu ada badan kamera itu sendiri. Dan kedua lensa serta wadah perekam ataupun di sini kalau saat ini micro SD ataupun memori. Kalau pada saat itu atau mungkin kamera analog merupakan film negatif, itu juga merupakan media perekaman hasil sebuah gambar. Sampai sini ada yang pernah punya pengalaman menggunakan kamera analog ataupun digital? Pernah Ibu Pernah, Bu. di SLR. DSLR. Oke. Lama menggunakan kamera DSLR? Enggak, Bu. Gitu? Pas event OSIS aja sih Ibu. Oh, Kan seksi HPD jadi merekam foto-foto kegiatan OSIS Bu. Oke, untuk Agus ada pengalaman yang mungkin pengalaman baik atau pengalaman buruk penggunaan kamera? Nggak ada sih Bu, cuman buat foto-foto aja, buat foto-foto sehari-hari gitu biasanya. Kan waktu dulu kan pernah ini Bu, ada apa namanya zaman-zaman apa menyewakan kamera, nyewa kamera gitu Bu. Nah itu Bu, jadi Jadi sewa kamera juga? iya nyewa bukan yang jadi tukang sewa. Oh, jadi penggunanya? Iya benar. Baik. Nah, ini dimana ada jenis-jenis kamera. Ini ya, ini adalah salah satu gambar. Ini jenis-jenis kamera yang saat ini mungkin masih ada, tapi untuk tiga jenis kamera ini udah sangat jarang, dimana ada kamera TLR, medium format SLR serta view kamera ini sangat jarang. Kalaupun ada, harganya sudah sangat tinggi karena melihat dari value ataupun waktunya, ya dari sejarahnya, dari sejarah kamera itu. Dimana kalau menggunakan kamera versi lama ini ataupun kamera model ini diperlukan kemampuan yang sangat proper untuk mengoperasikannya. Oke, dilihat-lihat kayaknya kita mulai bosen ya. Ya kayaknya kita mulai jenuh gitu teman-teman, anak-anak semua. Ya, Kita Bu, bisa Bu. mungkin kita bisa sedikit ice breaking, tangan di depan boleh. Tangan di depan kalau saya sebut pegang sesuatu benda dalam tubuh silakan lakukan ya. Ya Bu. Lihat saya baik-baik, pegang kuping, pegang jidat, pegang pundak,
Oke, kayaknya udah masih stay fokus semua ya. Oke. Pasti dong. Kasih Bu. Kita akan melanjutkan topik selanjutnya. Oke, di sini ada jenis kamera dan bagaimana proses dari penangkapan cahaya itu sendiri. Tadi kan bisa dilihat ini tadi kamera yang jadul ya atau mungkin yang lama. Proses penangkapan cahayanya adalah di mana dia langsung dari lensa langsung ke viewfindernya. Sedangkan untuk kamera ini menggunakan mirror di mana bisa dilihat ini adalah pantulan cahaya untuk ke atas dan melihat bagaimana gambar itu nantinya ditangkap. Ada yang ingin bertanya terkait foto-foto ini? Enggak Bu. Lanjut Bu. Oke, saya lanjut ya. Nah, ini dia. Ini adalah kamera yang saat ini sangat sering digunakan, masih banyak digunakan. Jenis kamera DSLR atau digital single lens. Di sini di mana di mana cahaya masuk lalu dipantulkan melalui mirror di sini untuk selanjutnya dilihat menggunakan viewfinder yang ada. Oke, kita selanjutnya ada ke jenis-jenis lensa. Nah, jenis-jenis lensa di sini ada lensa sebenarnya dikatakan lebih sering orang mendengarnya lensa wide, terus lensa normal sama dan selanjutnya lensa tele. Ada yang pernah menggunakan lensa wide atau lensa tele selain lensa normal? Enggak Bu. Pernah megang Bu. Oke. Nah, kalau untuk lensa wide sendiri itu biasanya lebih digunakan untuk menangkap gambar yang memprioritaskan landscape ataupun pemandangan karena daya tangkapnya atau daya lihatnya jauh lebih luas dibanding lensa tele ataupun lensa normal. Lensa normal itu biasanya juga dipakai untuk portrait atau beauty portrait ketika menangkap biasa foto setengah badan, close up, medium close up dan sebagainya. Nah, selanjutnya ada lensa tele, di mana lensa tele itu biasa untuk menangkap foto jarak jauh. Jadi mungkin bahkan ke jenis foto mikro atau mungkin foto tumbuhan yang kecil itu menggunakan lensa tele. Oke. Ini ada beberapa contoh dari gambar hasil penangkapan. Di sini ada gambar pemandangan. Ini biasanya menggunakan jenis lensa wide karena banyak gambar yang harus ditampilkan untuk menangkap seluruh pemandangan yang ada. Sedangkan ini adalah contoh penggunaan dari lensa normal ataupun tele karena memprioritaskan dari fokus kepada orang ini, ya fokus kepada subjeknya itu sendiri. Nah, di sini juga ada salah satu contoh gambar zoom ataupun menggunakan kamera tele. Jadi di mana untuk memfokuskan. Oke, di sini yang terakhir ada gambar bagaimana hasil gambar dari lensa tele ya, sangat fokus kepada subjeknya. Oke. Itu aja kayaknya untuk materi hari ini. Nanti akan saya berikan kuis melalui quizzes. Nanti siang saya akan berikan kode quizesnya dan untuk teman-teman, untuk anak-anak sekalian mohon segera dikerjakan. Saya akan berikan deadline di jam 6 sore. Itu sudah harus dikerjakan. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Quizisnya nanti lewat apa Bu? WA grup yang biasa? Iya, saya akan kirimkan lewat WhatsApp grup. Oke. Baik Bu. Baik Ya. ya. Deadline nggak bisa diperpanjang. Untuk deadline-nya saya rasa cukup karena materinya hari ini kita hanya sedikit. Dan untuk mengevaluasi apakah kalian semua paham materi hari ini. Oke. Untuk minggu depan kita akan mulai belajar lebih dalam terkait fotografi. Ya. Kita akan belajar mulai bagaimana sebuah settingan kamera agar bisa menghasilkan gambar yang baik.
Baik Bu. Baik Ibu. Saya rasa itu saja untuk pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.